5 tersangka dugaan korupsi dana hibah Gemim diserahkan ke Kejaksaan. Harga beras masih tinggi, beras SPHP terbatas di pasaran. Korban puting beliung terima bantuan gubernur. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Jumat 8 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Dirreskrimsus Polda Sulawesi Utara menyerahkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Pelimpahan para tersangka dilakukan pada Kamis siang. Selain kelima tersangka, pihak Polda juga menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Polda Sulut memastikan seluruh kelengkapan berkas yang diperlukan oleh Kejaksaan terkait kasus yang menyeret Ketua Sinode Gemim dan 4 orang pejabat Pemprov Sulut ini sudah terpenuhi. Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan pelimpahan atau tahap 2 ini bagian tindak lanjut dari pelaksanaan P21 atau pernyataan berkas perkara telah lengkap oleh pihak Kejaksaan. Kelima tersangka dipindahkan dari tahanan Polda Sulut ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian akan dipindahkan ke rumah tahanan kelas 2A Malendeng selama menjalani masa penuntutan. Tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa ini tidak lanjut dari pelaksanaan P21, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan kami menindaklanjuti dengan pelaksanaan tahap kedua untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Para tersangka hibah Gemim sudah kami arahkan dikawal dengan SOP ya, sesuai dengan pengawalan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara dan saat ini kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi dan akan dilanjutkan ke Rutan Malendeng. Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim, kerugian negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tahanan Kejaksaan Negeri Manado meninggal dunia di RSUP Prof. Kando Malalayang. Diketahui tahanan ini merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan insinerator Manado yang ditahan bersama tersangka lain sejak bulan Mei lalu. AV yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan insinerator Manado sudah berulang kali diperiksa oleh penyidik Kejari Manado meski harus bolak-balik menggunakan kursi roda. Saat itu sempat mengajukan pembantaran untuk berobat namun terinformasi pengajuan tersebut tidak mendapat rekomendasi dari Kejari Manado waktu itu. Atas peristiwa ini, keluarga korban melalui kuasa hukum Koris Sengkei menyampaikan rasa kecewa terhadap pihak Kejari Manado. Koris secara tegas mengatakan upaya pembantaran tersebut sudah dilayangkan kepada pihak Kejari Manado terkait kondisi klien yang sudah kritis, namun tidak ditanggapi. Hal ini tentunya adalah tindakan secara tidak manusiawi serta pelanggaran HAM. Dan mengumumkan bahwa memang benar keberadaannya, klien saya telah meninggal dunia tadi jam 5 subuh lewat 35 menit di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Penyebab kematian atau meninggalnya klien saya itu disebabkan karena ada kelainan di usus. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu telah melakukan upaya hukum pembantaran kepada klien saya, akan tetapi tidak direspon. Tidak ada respon dari Kejaksaan Negeri Manado sehingga mengakibatkan
klien saya tidak dapat melakukan pengobatan karena pengobatan menurut keluarga pengobatan yang ada di sini belum cukup memadai. Keluarga menginginkan bahwa klien saya ini dibawa keluar untuk berobat di luar karena menurut keluarga masih kurang di Manado ini, di Sulawesi Utara ini masih kurang. Namun sangat disayangkan permohonan untuk pembantaran itu tidak direspon. Jenazah AV sudah dipulangkan ke Bandung, Jawa Barat dan semua biaya keberangkatan ditanggung murni oleh pihak keluarga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak di bawah umur. Pelaku menjual korban melalui aplikasi kencan untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Polresta Manado menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang bernama Rocky Wowor dan Randi Maneking. Tersangka diduga memanfaatkan anak di bawah umur untuk mencari lelaki hidung belang melalui sebuah aplikasi. Setelah mendapat laporan, para tersangka langsung ditangkap di sebuah kos-kosan yang ada di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa. Tersangka langsung dibawa ke Polresta Manado untuk dilakukan pemeriksaan. Modus operandi terlapor atau tersangka menjual, memanfaatkan anak perempuan di bawah umur dengan mencari pelanggan laki-laki hidung belang melalui aplikasi WeChat. Kemudian pelanggan bernegosiasi dengan terlapor RW untuk mempertemukan korban yang sudah disiapkan di kamar kos dengan imbalan Rp500.000 dan dari situ terlapor mendapatkan keuntungan Rp100.000. Ini merupakan tindak pidana yang dilatar belakangi motif ekonomi. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam kurun waktu bulan Juni hingga Juli 2025 berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku pengedar obat keras dan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mencatat keberhasilan dalam pengungkapan peredaran obat keras dan narkotika selama periode Juni hingga akhir Juli 2025. Hal itu terungkap saat digelarnya konferensi pers oleh Polresta Manado yang dipimpin Kapolresta Kombes Pol Irham Halid di Mapolresta Manado Selasa siang. Sebanyak 7.300 butir obat keras dan 3 paket narkotika jenis sabu berhasil disita dari sejumlah lokasi di wilayah Manado dan sekitarnya. Polisi juga berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku. Kemudian pasal yang kami persangkakan adalah pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Para terduga pengedar obat keras dikenakan pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara untuk terduga pengedar narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi harga beras masih tinggi, beras SPHP terbatas di pasaran akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, harga bumbu dapur jenis bawang merah di Pasar Pinasungkulan Kota Manado masih dijual dengan harga mahal mencapai Rp64.000 per kilogram.
Meski ada bumbu dapur yang masih mahal, harga cabai rawit dan tomat mengalami penurunan. Harga bumbu dapur di Pasar Rakyat Pinasungkulan, Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Seperti bumbu dapur jenis bawang merah dijual Rp64.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga bawang merah masih tinggi lantaran pasokan dari daerah penghasil relatif terbatas. Harga bawang merah relatif fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan 1 pekan belakangan. Kendati harga bawang merah naik, ada juga bumbu dapur lainnya yang mengalami penurunan harga, yakni cabai rawit dan tomat. Saat ini cabai rawit dijual Rp54.000 per kilogram, setelah sebelumnya dijual di harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Sementara harga tomat dijual Rp5.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat dijual bahkan mencapai Rp20.000 per kilogram. Apa? Sekarang rica 50 ampa. Oh, ini turun ya? Iya, turun. Sebelumnya berapa? 60 ampa. Oh, oke. Itu dari kapan ada turun, Bu? Kemarin dulu. Oke. Nah, sekarang kalau tomat juga berapa harga? Tomat sekarang 5.000. 5.000. Sebelumnya dijual berapa, Bu? 8.000. Sempat juga di angka 20.000 ya? Iya, beberapa waktu lalu. Nah, Bu, ini ada penurunan untuk cabai dan harga tomat karena kenapa, Bu? Karena DP stok banyak sekali. Oh, oke. Sekarang dengan turun ini penjualan bagaimana, Bu? Penjualan normal. Rica. Rica 50-an. Ya betul. Turun. Tomat? Tomat 6.000, 5.000. Turun juga. Sebelumnya tomat dijual berapa, Pak? 7.000, 8.000. Oh, oke. Ini seturun, rica dan tomat seturun karena apa, Pak? Stok banyak. Harganya ya tergantung, fleksibel sih harganya, tapi untuk dia hari punya ini? standar hari ini agak naik sedikit sih. Yang naik apa, Bu? Nah, itu bawang merah. Bawang merah, Ibu beli tadi berapa harganya? Bawang merah itu 54 sih. Oke. Bu, kalau ini kan ada kenaikan harga bawang merah. Yang Ibu harapannya apa? Bawang merah yang Ibu berharap apa, Bu? Ya boleh lah, namanya kita juga hidupkan petani ya. Kita juga ya semua ini standar Indonesia kita tuh untuk pertanian ya agak apa ya, kalau saya terutama kalau cabai ya. Cabai itu yang signifikan sekali harganya. Tapi kadang kalau kemarin 100 lebih, tahu dia plak itu langsung 50-an gitu ya. Sementara harga bumbu dapur jenis bawang putih relatif normal dengan harga jual Rp36.000 per kilogram. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, harga beras medium dan premium di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Sulawesi Utara masih mahal dan tak kunjung turun. Sementara beras SPHP masih jarang ditemui karena baru didistribusikan oleh pemerintah di pasar yang berlokasi di Kelurahan Karombasan ini. Harga jual beras medium dan premium di Pasar Rakyat Pinasungkulan, Kota Manado masih mahal. Pada Kamis pagi, harga beras medium jenis Membramo dijual Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium jenis Superwin dan Serayu dijual Rp17.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga jual beras di tingkat pedagang pasar mengacu pada harga distributor. Kendati relatif fluktuatif, saat ini harga jual beras medium per karung senilai Rp680.000 untuk ukuran 50 kg. Sementara untuk beras premium jenis Superwin ukuran 60 kg bisa mencapai Rp860.000 per karung. Pedagang bilang beras SPHP dengan harga jual dari pemerintah telah masuk di Pasar Pinasungkulan, namun jumlahnya masih sangat terbatas sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras di pasaran. Untuk diketahui, harga beras SPHP dijual Rp62.500 per 5 kg. Kalau Serayu dan Superwin 17.000 per kilo. Nah, Bu, ini sudah berapa lama harga begini? Hampir 1 bulan lebih ya. 1 bulan atau 2 bulan, Bu? Sekitar situlah. Oke. Bu, ini kenapa masih tinggi harganya, Bu?
Karena dari Tempat masuk Ibu beli, tempat kami terang mau beli, memang dia harga masih tinggi. Masih tinggi. Sekarang berapa per karung Ibu beli? Per karung ada yang 680, kalau yang 50 kilo. Begini, pemasaran beras bersubsidi, beras pemerintah atau SPHP itu jumlahnya terbatas, pedagangnya juga dibatasi. Yang biasanya seluruh pedagang beras mendapatkan jatah penjualan beras SPHP, ini sudah dibatasi. Sepasar Karombasan Pina Sungkulan itu hanya 5 orang, dan jumlah berasnya pun hanya 60 sak, 60 bantal. Jadi tidak banyak pengaruhnya, tidak terlalu berpengaruh ke harga-harga ini karena habisnya cepat sekali habis, sehingga harga-harga yang ada ini tidak bergeming, masih tinggi ya? Masih. Sementara itu, warga berharap kenaikan harga beras yang sudah berlangsung hampir 2 bulan belakangan ini bisa ada solusi konkret dari pemerintah. Ibu beli beras hari ini berapa harganya, Bu? Ini meramu 16.000 per kilo. Ibu, ini menurut Ibu harganya seperti apa ini? Masih mahal, no? Ibu terakhir beli beras dengan harga di bawah 16.000 itu yang Ibu ingat kapan? Ini sulamnya, ini memang sudah lama. Beras naik itu tetap mesti beli. Jadi Ibu harapannya apa, Bu, dengan masih tinggi harga? Pemerintah memperhatikan kebutuhan pokok, toh. Apalagi orang cuma rakyat kecil, cuma cari satu hari makan satu hari. Jadi pemerintah melihat kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga beras ini turut membuat omset pedagang turun dibanding kondisi normal, lantaran konsumen mengurangi volume pembelian beras. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke info lain, Saudara, pemerintah Kota Manado mulai melaksanakan program imunisasi bagi anak sekolah. Program ini akan menyasar setidaknya 25.000 anak sekolah di tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari pantauan di salah satu sekolah di Kota Manado, yakni SD Negeri 124, puluhan siswa sasaran mulai menjalani imunisasi dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang peluncurannya dilaksanakan serentak secara nasional. Sasaran imunisasi kali ini ialah siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama dengan jumlah sekitar 25.000 di Kota Manado. Imunisasi bagi siswa sekolah menengah pertama akan menyasar peserta didik perempuan untuk vaksin human papillomavirus atau HPV. Jadi untuk tahun ini kan biasanya juga melibatkan SMP kelas 9 karena untuk imunisasi kejar HPV. Jadi total kalau di SD itu tingkat SD itu ada 22.039 sasaran sesuai data Dapodik ya. Kemudian kalau SMP ada sekitar 3.100-an yang kita. Jadi total ada sekitar 25.000 total untuk Kota Manado. Jadi Dok, pelayanan vaksinasi imunisasi apa saja yang dilakukan untuk? Jadi yang ada beberapa antigen. Yang pertama adalah measles dan rubella. Kemudian yang berikut adalah tetanus, kemudian juga nanti HPV untuk anak-anak perempuan. Jadi khusus kalau untuk HPV tidak untuk laki-laki tapi untuk anak perempuan. Di SD Negeri 124 terdapat hampir 100 siswa sasaran yang masuk dalam daftar penerima imunisasi. Pihak sekolah telah meminta orang tua dan wali murid terkait pentingnya imunisasi, terutama mencegah penyakit. Bahwa sasaran imunisasi yang pertama untuk kelas 1 dan kelas 5 dan 6 khusus perempuan. Jadi setelah mereka hampir kurang lebih 100 siswa yang siap untuk imunisasi hari ini. Bagaimana kemudian pihak sekolah memberikan edukasi kepada orang tua untuk anak-anak ini bisa menerima imunisasi? Yang pertama tentunya ketika edaran masuk di sekolah kami, melewat guru-guru kelas kami menyampaikan kepada orang tua ini bahwa untuk imunisasi ini sangat penting untuk anak-anak. Adapun imunisasi yang akan dilaksanakan kali ini meliputi pemberian vaksin campak rubella, vaksin difteri tetanus atau DT, dan vaksin HPV khusus untuk anak perempuan di kategori usia kelas 5 SD atau kelas 9 SMP untuk yang belum menerima vaksin yang sama di usia kelas 5 SD. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sebelumnya, saudara, pemerintah telah mencanangkan bulan Agustus sebagai bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Di Sulawesi Utara, pencanangan BIAS dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Ani Julius Selvanus, di SD Impres Sarongsong 1 Minahasa Utara, Selasa pagi. Bulan imunisasi anak sekolah resmi dimulai di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak sekolah. Dalam pencanangan BIAS di SD Impres Sarongsong 1 Minahasa Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Anik Julius Selvanus berinteraksi secara virtual dengan stakeholder di 15 kabupaten kota dan memastikan semua anak sekolah di Sulut akan mendapatkan imunisasi lengkap. Di lokasi ini juga Ketua TPPKK Sulut memantau pelaksanaan pemberian imunisasi bagi anak sekolah. Anak di Sulawesi Utara, dari provinsi, dari seluruh kota dan kabupaten, sampai desa-desa, tidak satu pun yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi ini, yaitu anak kelas 1, kelas 5, dan kelas 9. Dan imunisasinya sudah ada klasifikasinya tersendiri dari masing-masing kelas. Dan harapan kami anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Di sepanjang bulan imunisasi anak sekolah ini, siswa sekolah dasar kelas 1 akan mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sementara siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 9, khususnya perempuan, akan mendapatkan vaksin HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Dan untuk sasaran, jadi ada sasaran jumlah murid dan sekolah. Untuk sasaran sekolah ini terlapor kita ada di 2046 sekolah, kurang lebih 2000-an sekolah, tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ini termasuk yang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kemudian untuk sasaran kelas 1 itu ada kurang lebih 33 ribuan siswa kelas 1. Dia kan ada kelas 1, kelas 5 dan kelas 9. Kemudian kelas 5 itu ada di untuk HPV pada anak perempuan ada di 15.700-an sekian anak siswa perempuan, dan kelas 9 ini merupakan pertama untuk pemberian bagi anak kelas 9 SMP, yaitu dengan sasaran kurang lebih 8.200-an siswa. Pemerintah provinsi juga mendorong semua pihak menyukseskan program BIAS agar cakupan imunisasi tercapai sesuai target, apalagi imunisasi yang diberikan tidak dipungut biaya. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sesaat lagi, saudara, akan kami hadirkan informasi korban puting beliung terima bantuan gubernur. Karena itu, Anda tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan sejumlah bantuan berupa kasur matras, makanan, dan bahan pokok kepada puluhan keluarga korban angin puting beliung di Kota Manado pada Kamis siang. Sebanyak 42 rumah mengalami rusak, di mana 9 diantaranya rusak berat karena bencana angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Mahakeret, Kota Manado pada Kamis pagi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus turun meninjau lokasi bencana angin puting beliung ini. Terlihat memberikan penguatan bagi warga dan langsung membawa bantuan bagi warga dan keluarga yang terdampak. Bantuan yang diberikan berupa kasur matras, beras, makanan, dan minuman cepat saji. Selvanus bilang bahwa pemerintah akan selalu ada bersama masyarakat. Puji Tuhan juga, ya, tidak ada korban, hanya atap-atap rumah saja. Maka pemerintah provinsi segera turun tangan, ya, untuk menangani karena cuaca lagi tidak bagus sekarang.
Jadi sampai 2 hari ke depan cuaca di Sulawesi Utara ini akan berubah-ubah dan cenderung kepada hujan dan angin. Ini kita harus waspada bersama untuk masyarakat Sulawesi Utara mengantisipasi itu. Hujan angin ini akan melanda di Sulawesi Utara, mudah-mudahan tidak akan menjadikan korban-korban berikutnya. Gitu ya. Orang lihat pas dah coba angin, beliau tuh di bawah gereja, tuh sengso di udara, so melayang. Terbang. Beliau sudah terbang. Iya, jadi dia dah terbang. Orang katu, dapat bilang papa itu, aduh sana tuh sengso terbang. Ya, minta ini angin dia berputar di sini. Ini suka angka-angka. Suka goyang, suka angka-angka memang pemocir. Nyandak Rikilia ini kayak ini suka enteru bagi. Itu pas dari muka situ, kita ada di sini. Orang lari. Kita lari di sini. Kita lari ke itu lari ke kanan, angin tolak ke sana. Kita tak tolak, angin taruh di mau masuk pintu itu. Warga juga dihimbau untuk selalu waspada, terutama yang berada di lokasi rawan bencana. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang ayah bersama anaknya siswa sekolah dasar di Kota Mobagu harus menyeberangi derasnya arus Sungai Ongkak setiap hari. Sang ayah pun harus menggendong anaknya menyeberangi sungai karena akses sungai menjadi satu-satunya jalur terdekat untuk sampai ke sekolah ketimbang lewat jalan alternatif lainnya yang berjarak 10 km. Beginilah perjuangan seorang ayah dari siswa Sekolah Dasar Negeri 4 Motoboy Kecil Kota Mobagu, di mana demi anaknya bisa terus bersekolah, dia nekat menyeberangi sungai untuk mengantar anaknya tiap pagi ke sekolah. Aldiano Gonibala, siswa kelas 2 Sekolah Dasar, berangkat tidak menggunakan seragam sekolah karena harus digendong ayahnya menyeberangi derasnya arus Sungai Ongkak. Nanti setelah diseberang barulah Aldiano akan berganti pakaian seragam sekolah. Akses sungai yang berada antara perkebunan Moyogang Desa Mopait dan perkebunan Molayak Desa Tungoy Kecamatan Lolayan menjadi satu-satunya jalur tercepat menuju ke sekolahnya karena hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam. Sementara jika melalui jalan alternatif lainnya jarak tempuh bisa mencapai 10 km untuk bisa sampai di sekolah atau lebih dari 1 jam. Meski berisiko dan penuh tantangan, Aldiano tetap semangat bersekolah. Dia tidak ingin ketinggalan pelajaran hanya karena sulitnya akses menuju sekolahnya. Kedua orang tua Aldiano berharap agar pemerintah setempat bisa membuat jembatan sebagai penghubung antar kedua desa. Baik untuk akses jalan menuju sekolah, jembatan juga bisa berfungsi untuk membawa hasil bumi ke pasar. Jadi setiap hari Aldo mesti lewat situ, Pak? Iya. Setiap hari dia lewat situ. Jam-jam berapa Aldo mau ke sekolah? 6:30. Kenapa Bu nggak lewat di jalan lain? Mesti lewat di sungai. Jauh kalau mau baru. Itu yang dekat. Kalau misalnya air besar begitu dan Pak, bagaimana? Nggak mesti sekolah dia kalau air besar. Jadi sebelum ke sekolah Aldo masih pakai baju biasa kan? Iya. Nanti mau lewat baru mau ke sana baru mau serba ganti dia. Kalau pulang lewat situ ulang? Iya. Nggak ada jalan lain. Khawatir nggak tiba-tiba kemudian pas di sungai kasih menyeberang Pak Aldo kok tiba-tiba bagus, khawatir nggak? Khawatir. Apa harapan dari orang tua Aldo? Jembatan. Jembatan. Selain Aldiano yang rela menyeberangi sungai untuk ke sekolah, para guru di sekolah ini juga terpaksa harus mengantar jemput satu persatu sejumlah siswa lainnya untuk ke sekolah. Sebab lokasi sekolah berada di perkebunan Molayak Desa Tungoy yang jauh dari pemukiman warga. Selain Aldiano yang menyeberang sungai, di SD Negeri 4 Motoboy Kecil ada beberapa siswa yang memang guru-guru harus menjemput untuk siswa dapat ke sekolah. Bu, melihat kondisi ini sebagai kepala sekolah, ada enggak upaya kemudian pihak sekolah itu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mobagu? Upaya apa kemudian yang akan dilakukan agar supaya Aldiano itu ke sekolah dengan lebih mudah lagi tanpa harus melewati atau menyeberang sungai?
sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bersedia memfasilitasi dengan bis sekolah ataupun ada kendaraan dari Dinas Pendidikan. Walau cuman jarak yang memang akan ditempuh agak terlalu jauh, tapi sudah disampaikan kepada orang tua Aldiano. Tapi orang tua sangat berharap selain ada bantuan dari sekolah dan Dinas Pendidikan terkait kendaraan. Semangat anak-anak di pelosok negeri ini menjadi potret nyata bahwa perjuangan untuk meraih pendidikan butuh pengorbanan meski penuh keterbatasan. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.